warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti bersama acara pertemuan nasional dan milad ke-30 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dengan tema Tantangan Indonesia di Kancah Dunia Pasca COVID-19. Pada hari ini, Senin 7 Desember 2020. Mengawali seluruh rangkaian acara, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Hajah Didah Durratun Nasifah MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لئن شكرتم لأزيدنكم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak pembacaan doa dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Badruzzaman Yunus MA.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وهذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
IJMI. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Sambutan Ketua Penyelenggara oleh Ketua IJMI Arwil Jawa Barat, Profesor Dr. Muhammad Najib. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila yaumil ma'ad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, kalau keluarga Ijmi lebih akrab memanggil Kang Emil karena beliau sekaligus Ketua Dewan Penasehat Ijmi Orwil Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Umum MPP Ijmi Bapak Profesor Dr. Jimla Siddiqi, Bapak Sekjen MPP Ijmi, para Wakil Ketua Umum, para pengurus Ijmi Pusat dari jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar. Yang saya hormati termasuk juga para senior-senior Ijmi Pusat yang hadir, terutama hadir di acara milad ini melalui virtual. Yang saya hormati para ketua Badan Otonom Ijmi Pusat, yang saya hormati para ketua Orwil seluruh Indonesia yang hadir melalui media virtual, dan kali ini juga ada yang hadir Ketua Ijmi Orwil khusus Bogor, Profesor Dr. Arif Satria. Beliau juga Rektor IPB. Yang saya hormati para pengurus Ijmi Orwil Jawa Barat, yang saya hormati para pimpinan Forkopimda yang hadir melalui virtual, yang saya hormati para jajaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di sini hadir Bapak Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, ada Pak Kabag, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya, yang saya hormati juga para narasumber dari seminar internasional yang akan mengisi acara seminar nanti. Kemudian Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Bapak Muhammad Lutfi, Duta Besar Republik Indonesia untuk RRC Bapak Jauhari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama ingin saya melaporkan bahwa pada Bapak Gubernur bahwa berdasarkan surat nomor 023 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan tuan rumah pelaksanaan Muktamar ke-7 dan Milad Ijmi ke-30, Ijmi Orwil Jawa Barat ditunjuk sebagai pelaksana Muktamar ke-7 dan Milad Ijmi ke-30 yang semula dilaksanakan pada tanggal 4-7 Desember. Kemudian berdasarkan surat nomor 083 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang penundaan Muktamar ke-7 ditunda pada tahun 2020 berhubungan dengan situasi Covid. Berdasarkan surat penunjukan ini, Pak Ketua Umum, saya langsung melapor kepada Bapak Gubernur tentang Ijmi Orwil Jawa Barat ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Muktamar yang rencananya dilaksanakan bulan Desember 2020 ini. Namun karena situasi Covid yang belum memungkinkan, kemudian akhirnya ditunda pada tahun 2021 dan pada tanggal 7 Desember tetap diselenggarakan dengan kegiatan Milad ke-30 Ijmi dan sekaligus seminar internasional. Kemudian rencana seminar juga akan
dihadiri atau narasumbernya Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, yaitu Bapak Muhammad Lutfi, dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk RRC Bapak Jauhari, dan juga narasumber yang lain. Kemudian pelaksanaan milad ini juga dihadiri oleh seluruh pengurus ISMI pusat, sebagian ada yang offline dan sebagian juga ada yang melalui virtual, dan juga diikuti oleh seluruh ketua Orwil se-Indonesia dan juga Orwil luar negeri, dan juga sebagian untuk wilayah Jawa Barat seluruh Orda sejumlah 22 Orda itu ikut menghadiri acara ini secara virtual. Bapak Gubernur yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar ISMI, khususnya ISMI Orwil Jawa Barat, bahwa pelaksanaan kegiatan milad ke-30 ISMI dan sekaligus seminar dan juga pertemuan nasional ini mendapatkan support dan dukungan sepenuhnya dari Bapak Gubernur. Dan juga terima kasih atas seluruh fasilitas yang diberikan oleh Bapak Gubernur, termasuk juga izin penggunaan gedung Merdeka, gedung bersejarah, gedung sejarah konferensi Asia Afrika sebagai tonggak berdirinya gerakan non-blok. Dan juga pelaksanaan kegiatan ini kita bahkan hampir seluruh aparat Bapak Gubernur ikut di dalamnya. Beberapa kali kita rapat, 4 kali rapat panitia itu dihadiri oleh Biro Umum, Humas, kemudian Dinas Kominfo, kemudian Biro Yansos, itu melalui pertemuan-pertemuan, tetapi rapatnya karena rapat terkait teknis, tapi terkait dengan fasilitasi dan menyangkut substansi kegiatan kita koordinasi dengan Biro Yansos. Kemudian termasuk juga yang terakhir Pak Gubernur, kita dibantu sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan rapid test. Jadi seluruh pihak yang masuk ke ruang gedung ini, termasuk juga karyawan dari Gedung Merdeka, semua diwajibkan melaksanakan rapid test sebelum masuk gedung. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil rapid test bahwa yang diizinkan masuk gedung ini adalah yang dinyatakan non reaktif, dan alhamdulillah yang masuk ini berdasarkan tes dari berdasarkan hasil dari rapid test bahwa yang masuk gedung ini adalah non reaktif. Dan ini sebagai salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh panitia karena menyangkut prosedur yang ditetapkan oleh tim Satgas Covid. Jadi protokol kesehatan Covid tetap harus kita laksanakan, dan itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh panitia. Dan semua itu adalah atas bantuan dari aparat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga bahwa ke Bapak Gubernur bahwa ISMI Orwil Jawa Barat pada tahun 2020 ada sejumlah 22 kegiatan Pak Gubernur, yang semua kegiatannya itu mendapatkan biaya dari Bapak Gubernur. Dan untuk tahun 2020 ini dari 22 kegiatan itu kita mendapatkan bantuan sejumlah 1 miliar. Dan untuk pengawalan pelaksanaannya, alhamdulillah Pak Gubernur dikawal oleh Pak Kepala Biro Yansos, di sini juga ada Pak Kabaknya. Setiap kali kegiatan kita selalu koordinasi dengan beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Kemudian juga sekaligus karena berdasarkan surat tadi bahwa milad ISMI ke-30 merupakan satu rangkaian dari kegiatan muktamar. Jadi muktamarnya ditunda pada tahun 2021 dan sekaligus atas nama keluarga besar ISMI, Pak Gubernur, baik dari ISMI Pusat maupun ISMI Orwil Jawa Barat, mohon perkenan Bapak Gubernur bisa membantu seluruhnya pelaksanaan muktamar tahun 2021 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni, tapi melihat situasi COVID kalau masih belum memungkinkan kita ditunda bulan berikutnya, tapi itu tergantung keputusan dari ISMI Pusat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, milad ke-30 merupakan usia yang cukup matang dalam ukuran pertumbuhan dan perkembangan. Nah, oleh karena itu dalam usia yang cukup matang ini merupakan masa di mana ISMI wajib memberikan kontribusi yang sangat strategis dalam menyelesaikan atau dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan keumatan. Karena kita merasakan, umat Islam juga merasakan sebagai bagian dari umat Islam dan sekaligus juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini cukup merisaukan karena ada beberapa gejala yang dalam pandangan Islam dan juga dalam pandangan negara kurang tepat. Dan oleh karena itu kewajiban kita sebagai keluarga besar ISMI karena memasuki masa usia yang cukup matang, bagaimana ISMI dituntut untuk bisa berkontribusi secara lebih efektif dan strategis dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa. Dan itu merupakan bagian dari komitmen dan juga bagian dari kewajiban sebagai seorang cendekiawan. Saya ingin mengutip ada beberapa pandangan bahwa di antara tugas cendekiawan itu di antaranya adalah ini disampaikan oleh Imam Al-Afwah Al-Auda, dikutip dari kitab Al-Ahkam Sultaniyah dari kitab Syekh Imam Al-Mawardi, la yasluhun nasu fawda la sirata lahum wala sirata idza juhaluhum sahadu. Umat manusia tidak akan mencapai ke satu ketentraman, kebahagiaan jika dalam situasi kekacauan, dan juga tidak bisa mengalami puncak kejayaan bagi mereka, dan tidak bisa mencapai puncak kejayaan jika para orang-orang yang tidak pintar, orang-orang bodoh itu memimpin. Nah, oleh karena itu kewajiban kita bagi cendekiawan, yang cendekiawan itu adalah memiliki pemikiran yang cerdas, berkewajiban untuk bagaimana mengawal dan mengawal proses perjalanan kehidupan berbangsa ini. Merupakan bisa jadi juga menjadi azab besar kalau kita sebagai cendekiawan tidak ikut berperan secara efektif dan strategis dan tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Dalam hadis Nabi disebutkan inna asyaddan nas 'adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Bisa jadi kita kaum cendekiawan ini sebagai orang yang alim, orang memiliki ilmu pengetahuan, bisa jadi mendapatkan siksa yang paling pedih jika kecendekiawanan kita, keilmuan kita tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu maksudnya inna asyaddan nas 'adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Dengan keilmuan kita, dengan kecendekiawan kita, tetapi tidak bisa memberikan kontribusi, tidak bisa memberikan kemanfaatan apa-apa bagi umat yang lain, termasuk bagi kehidupan bangsa dan negara. Kemudian dalam hadis yang lain, la yakunul mar'u 'aliman hatta yakuna bi'ilmihi 'amilan. Seseorang itu tidak bisa
mendapatkan posisi atau kriteria sebagai seorang alim yang kecuali kalau dengan ilmunya itu dia bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. La yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi'ilmihi amilan. Seorang cendekiawan, seorang intelektual tidak bisa dikatakan seorang cendekiawan atau intelektual apabila dengan ilmunya itu dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain. Saya kira itu, dan akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk bisa memberikan sambutan pada acara Pertemuan Nasional dan Milad ke-30 IJMI, sekaligus membuka secara resmi acara Pertemuan Nasional dan Milad ke-30 IJMI, dan juga sekaligus meluncing peluncuran 3 program unggulan IJMI, IJMI School, kerjasama pengelolaan keuangan haji antara IJMI dan BPKH, dan e-marketplace Kajojo. Dan akhirnya terima kasih sekali lagi kepada hadirin dan hadirat sekalian dan juga pada Bapak Gubernur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Jawa Barat dilanjutkan peresmian pembukaan Milad ke-30 Webinar Internasional IJMI pada tahun 2020 dan peluncuran 3 program unggulan IJMI School pengelolaan keuangan haji dan marketplace Kajojo. Bapak Dr. Honoris Causa Muhammad Ridwan Kamil, SD MUD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang kami muliakan orang tua kita semua, Ketua Umum ICMI Pusat, Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki, beserta jajaran pengurus ICMI Pusat, saya mengucapkan selamat datang di tanah Jawa Barat yang indahnya karena Tuhan ciptakan saat sedang tersenyum. Yang saya hormati selaku Sohibul Hajat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Najib selaku Ketua ICMI Korwil Jawa Barat, para pimpinan ICMI se-Indonesia yang menghadiri secara virtual, Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di podium ini saya melihat banyak nikmat Allah hadir. Yang pertama, saya melihat nikmat umur, karena saya banyak kehilangan dari guru saya, kepala dinas saya, paman saya minggu lalu, dan sahabat-sahabat saya oleh COVID. Oleh karena itu, bagi kita yang Allah berikan umur, mari kita manfaatkan untuk beribadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, saya lihat ada nikmat kesehatan. Mohon maaf, dilakukan prosedur semata-mata untuk menjaga kemaslahatan bagi kita semua, dan tentunya kita syukuri nikmat yang sangat mahal ini. Saya doakan Bapak Ibu jauh dari pandemi COVID, baik diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga, saya lihat ada nikmat iman Islam hadir, karena tidak semua manusia di muka bumi ini mendapatkan hidayah sebagai muslim. Saya lihat juga ada nikmat silaturahim, tatap muka yang selama ini dianggap hal biasa oleh pandemi ini menjadi sangat luar biasa. Dulu mudik itu hal lumrah, pas dilarang mudik ternyata
ada yang menyamar jadi koper, ada yang menyamar jadi sayur di bak dan sebagainya, semata-mata hanya mengejar nikmat Allah yang dulu disepelekan, yaitu pulang kampung. Dan nikmat jabatan dalam kesementaraan ada dengan judul gubernur, ada dengan judul ketua umum, ada yang judul rektor, ada yang judul macam-macam, tapi semua itu hanya sementara. Dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak berbilang. Satu nikmat hari ini, Pak Jimli, saya baru sadar tadi subuh, ternyata hari ini hari pernikahan saya bersama istri. Ternyata tidak terasa untuk ukuran saya sudah genap 24 tahun, Pak. Saya menikah 7 Desember 1996, meminang gadis tercantik di Kampung Dago Pojok. Dulu saingannya banyak, sehingga sebagai calon cendekiawan dulu saya pakai strategi, Pak. Yang lain tebar pesona, saya dekati ibunya. Nah, jadi di hari H pengumuman yang dipilih saya karena suara ibunya menjadi suara yang didengar oleh istri saya. Alhamdulillah, nikmat menikah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan juga selamat. Baru ICMI yang saya izinkan menggunakan Gedung Merdeka. Makanya tadi disampaikan Pak Najib banyak nikmat-nikmat dari Allah melalui tangan kami untuk ICMI yang mudah-mudahan berbanding lurus dengan kontribusi ICMI Jawa Barat kepada pembangunan Jawa Barat ya, dan Indonesia khususnya. Izinkan saya menyampaikan beberapa pandangan, Bapak Ibu. Saya ini orang optimis, Pak, maka dalam Instagram media sosial saya judulnya Broadcaster of Daily Happiness gitu. Saya nggak pernah posting negatif. Pak, kenapa yang jelek-jelek nggak pernah diposting? Itu mah sudah Anda baca di media mainstream. Kalau mau ikut saya hanya posting kemajuan, pencapaian, inspirasi, nasihat, kira-kira begitu. Karena penting, Pak, menjaga optimisme. Covid itu ibarat perang. Saya gubernur orang nomor 1 di Jawa Barat terhadap 50 juta manusia, maka kalau saat perang, pimpinan itu harus paling semangat walaupun batinnya terkoyak. Pemimpin itu harus optimis walaupun data-datanya pesimis, kira-kira begitu. Ya. Jadi itu yang saya rasakan hari ini. Saya merasa yakin dulu tahun 1955 di gedung ini, Bung Karno dan para pemimpin Asia Afrika menyuarakan anti kolonialisme semata-mata memberikan imajinasi terhadap masa depan. Nah, imajinasi itu saya ingin tekankan lagi kepada ICMI, mari beri kami jalan penerang untuk 2045. Tinggal 25 tahun lagi. Apakah sampai kita menjadi negara terhebat nomor 2 atau nomor 3 katanya? Kita butuh kompas. 3 syarat dalam teorinya kalau Indonesia mau sampai di generasi emas itu, yang pertama adalah sosial politiknya nggak boleh bertengkar, Pak. Kalau setiap pesta demokrasi seperti lusa kita pilkada, tahun lalu kita pilpres, 2 tahun sebelumnya pilgub, kita selalu bertengkar, maka tidak ada ruang untuk berinovasi, berdiskusi, bernarasi tentang masa depan. Yang ada sibuk membahas isi WA, isi provokasi, isi berita bohong yang menghiasi revolusi digital kita hari ini. Maka saya doakan mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang selalu damai dengan dasar Pancasila. Syarat kedua, kalau kita mau jadi negara hebat 2045 adalah ekonomi harus dijaga minimal 5%. Sekarang semua minus, kami berjuang. Covid ini mengajarkan tidak hanya urusan kesehatan, tapi lebih parah lagi menghancurkan sisi ekonomi. Kami berharap bisa tumbuh melompat tahun depan dan dijaga konsistensi selama 25 tahun insya Allah. Karena ciri negara hebat itu ada 3. Infrastrukturnya luar biasa oleh ekonominya, SDM-nya juga berkemajuan,
dan reformasi birokrasinya selalu terdepan. Semua negara maju di dunia ini memiliki 3 ciri tadi. Yang berikutnya adalah jika kita mau sampai 2045, SDM kita harus kompetitif dan produktif. Itu beban ada di Pak Rektor IPB salah satunya. Jangan sampai Indonesia sebagai negara satu-satunya yang 70% populasinya anak muda di 2045, jumlah 70% itu hanya jadi beban negara, bukan menjadi solusi bagi berbangsa bernegara kita. Maka skill 4.0 penting, maka skill lingua franca berbahasa Inggris penting. Yang Muslim kuasai bahasa Arab untuk memahami Quran dan hadis, tapi pergaulan internasional harus kita taklukkan dengan penguasaan bahasa internasional, bahasa Inggris dan lainnya. Nah, itulah cita-cita kita, demokrasinya damai, ekonominya terjaga, dan anak cucu kita, SDM kita bisa kompetitif. Saya doakan, mari kita reuni lagi 2045 di gedung ini. Saya doakan semua panjang umur. Di saat itu saya usia sudah 74 tahun. Saya doakan Profesor Jimli juga panjang umur, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya dalam suasana COVID ini, saya selalu menarasikan bahwa COVID itu perang, Pak. Perang melawan musuh yang tidak terlihat. Perang melawan bukan manusia yang tidak bisa dilobi politik, dinasehati, atau didekati. Kalau perang semua harus bela negara. Dulu TNI Polri, sekarang kedokteran, dokter dan tenaga kesehatan di backup TNI Polri. Yang punya harta, bela negaralah dengan hartanya. Nyumbang APD, nyumbang masker, nyumbang sembako, bansos dan lain sebagainya. Yang punya tenaga, bela negaralah jadi relawan. Relawan ini, relawan itu dan lain sebagainya. Yang punya ilmu, Bapak Ibu semua, bela negaralah dengan ilmu mencari solusi. Bantu kami para umaro mengambil keputusan. Setiap hari keputusan kami ini, Prof. Jimli, adalah putusan dilematis. Tidak ada keputusan yang menyenangkan. Pak Gub, segera buka sekolah, kami sudah bosan kelamaan. Pak Gub, jangan buka sekolah, nanti ada klaster COVID. Contohnya seperti itu. Sambil ngurusi pandemi, ada demo-demo yang tidak seharusnya terjadi. Ada demo undang-undang cipta kerja, ada demo buruh dan lain sebagainya. Jadi saya klarifikasi ke Prof. Jimli, tidak ada istilah berbeda pendapat, Pak, karena gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Yang saya lakukan waktu menghadapi undang-undang cipta kerja adalah menjadi tukang pos, Pak, menyampaikan aspirasi agar sospol saat demo itu bisa kondusif. Ya, di positioning pemerintah daerah tidak boleh berbeda dengan pemerintah pusat. Tapi dalam realita di lapangan kami harus mengambil langkah-langkah teknis. Jadi saat itu saya hanya menyampaikan isi suara dari para demonstran, bukan pembangkangan atau berbeda. Saya kira itu tidak seharusnya. Jadi itu Bapak Ibu, saya doakan Bapak Ibu ini bela negara dengan ilmunya. Kami tunggu solusi epidemiologinya. Kami tunggu solusi ekonominya, saya juga bingung. Kami tunggu solusi sospolnya, para seawai, kan gitu ya. Ini bagaimana kira-kira begitu. 3 minggu terakhir Bapak Ibu, kita mendapati bising sekali lahir batin Republik ini. Ini di kacamata daerah, Pak. Saya pusing, Pak. Tapi ya itu harus dihadapi. Saya juga baru sadar tidak semua paham bahwa COVID ini bisa selesai harus dengan 2 arah. Peraturan ketegasan dari negara, tapi juga peran serta ketaatan dari masyarakat. Salah satu tidak bekerja, COVID ini tidak selesai. Padahal syariat sudah mengatakan, dar'ul mafasid aula min jalbil masolih. Mencegah kemudorotan jauh lebih diutamakan dari mendapatkan kebaikan kemaslahatan. Pengajian mendapatkan keberkahan, maulidan mendapatkan kemaslahatan. Tapi kalau bersamaan dengan hadirnya potensi kemudorotan, orang sakit, orang meninggal, tentu yang harus didahulukan adalah pencegahan.
Syariat simpel ini ternyata dalam pandangan saya tidak semua orang pahami, termasuk tokoh-tokoh, pemimpin komunitas, pemimpin masyarakat. Mudah-mudahan ISMI bisa menguatkan lagi supaya pandemi ini bisa selesai, karena salah satunya saya juga dinasihat oleh ibu saya agar turun jadi relawan vaksin. Karena sebelum saya ikut daftar, Prof, tidak ada yang mau jadi relawan, hanya 400 orang dari 1.600. Setelah saya daftar, akhirnya naik menjadi 2.000. Kadang-kadang seperti itu. Ibu saya menasihati, kalau ada rezeki, rakyat di depan, pemimpin di belakang. Kalau ada khawatir, kamu pemimpin yang di depan, baru rakyat yang di belakang. Jadi itu sedikit dari guru pertama dan guru abadi saya, ibu saya tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, siap-siap titip ke ICMI, dalam prediksi saya akan lahir peradaban baru, Pak. Peradaban di mana orang dipaksa harus kuasai digital. Sampai orang nyari ke atas pohon mencari sinyal untuk sekolah. Ibu saya usia 80 tahun terpaksa ikut Zoom untuk menyapa anak-anaknya yang berjauhan. Siapa yang tidak hijrah ke digital, dia akan menjadi orang-orang yang kalah. Lahir peradaban baru di mana kesehatan sekarang menjadi prioritas. Tidak ada lagi cipika-cipiki merenya setelah Covid mah, kira-kira begitu ya. Dan lahir budaya ekonomi baru yang tangguh oleh disrupsi, yaitu ekonomi pertanian. Maka saya akan melahirkan konsep petani milenial minggu ini. Memberikan tanah-tanah negara 1.000 meter, 5.000, 1 hektar pada anak-anak muda yang biasanya ke kota, sekarang kami akan ajak ke desa. Saya bilang tinggal di desa, tanah disediakan, apa yang ditanam ikuti yang saya suruh, dibeli dengan harga baik oleh off-taker di akhir panen. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu masa depan baru anak-anak baru kita, anak-anak bangsa kita. Nah, lahir juga budaya bahwa produktivitas tidak mengenal batas. Dulu bekerja, bertempat tinggal, berekreasi itu 3 tempat yang berbeda, sekarang semuanya bisa dalam satu lokasi. Yang penting produktif, asal beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, itulah pelajaran-pelajaran COVID. Berikutnya, saya sangat menerjemahkan nasihat Pak Habibie terkait Imtak dan Iptek. Di Jawa Barat slogannya saja sudah slogan juara lahir batin, bahwa kami ingin jadi provinsi termaju secara keilmuan dan keduniaan, tapi kami juga ingin menjadi provinsi yang paling maslahat dari sisi keislaman. Jadi juara lahir batin itu bahasa Islamnya adalah provinsi yang islami dan juga provinsi yang termaju. Karena di dunia ini ada yang maju tapi tidak islami, ada yang islami tapi tidak maju. Nah, Jawa Barat mengedepankan itu. Dalam program keislaman kita ada program One Pesantren One Product. Dalam 1 tahun sudah 1.500 pesantren sekarang punya usaha, dan yang terbaik sudah saya kirim ke Turki untuk jualan. Kami ada program Prof. Jimli, 1 desa, 1 hafiz Quran, sudah 3.000 desa dalam 2 tahun punya penghafal Quran, dan di akhir jabatan saya ingin 5.300 desa semua punya penghafal Quran. Puluhan miliar saya gelontorkan untuk program ini. Kita ada program kredit mesra bagi warga yang butuh uang, tinggal datang ke masjid. Mesra adalah masjid sejahtera. Yang penting dia taat, jadi jamaah masjid, ada pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, karena masjid ada di setiap pengkolan jalan, ada 50-an ribu masjid yang akan menjadi penopang ekonomi umat. Saya gunakan kekuasaan untuk berdakwah, salah satunya adalah itu. Kita ada dakwah digital, karena eranya sudah berubah. Kita ada program subuh berjamaah untuk para pemimpin, ya, maghrib mengaji untuk anak-anak, dan teristimewa Prof. Jimli saya laporkan, Jawa Barat adalah provinsi satu-satunya yang punya program namanya English for Ulama, melatih bahasa Inggris untuk ulama-ulama muda Jawa Barat bersama Kedutaan Besar Inggris. Angkatan pertama
sukses 30 orang, 5 terbaik kami kirim ke Inggris selama 2 minggu, berdialog dengan DPR Inggris, wali kota Inggris, kepala kepolisian Inggris, umat Yahudi, Kristiani, jadi imam Jumat di Inggris dan lain sebagainya, untuk memberi pesan, kalau terjadi perbedaan, mari kita dialog, dan kunci dialog adalah penguasaan bahasa pergaulan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijadikan program untuk seluruh ulama muda se-Indonesia, namun karena kapasitas saya adalah Gubernur Jawa Barat, tentulah batas kewenangan saya untuk ulama-ulama muda Jawa Barat. Inilah yang menjadi semangat dakwah melalui kekuasaan di Jawa Barat. Terakhir, IPTEK Jawa Barat investasi nomor 1 Pak, 90 triliun, oleh Covid malah naik investasi, saya juga ngerti, mungkin ini sayangnya Allah pada kami. Yang kedua, ekspor juga selama Covid kami paling tinggi, hampir 20%. Kami bulan lalu melahirkan metropolitan baru, ada 13 kota baru akan hadir di utara Jawa Barat, menghasilkan 5 juta pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi 4%. Patimban pelabuhan terbesar dan tercanggih akan diresmikan bulan ini oleh Presiden, kereta api cepat juga akan hadir tahun depan dan lain sebagainya. Inilah IPTEK kami ya. Karena Jawa Barat, saya tanya di survei, kenapa suka investasi di Jawa Barat, Prof? Jawabannya 2, karena infrastrukturnya dianggap terbaik relatif terhadap provinsi lain dan sumber daya manusianya yang paling produktif se-Indonesia Raya adalah masyarakat Jawa Barat. Terakhir dari saya, Prof, saya gelisah sebagai anak bangsa melihat situasi kebangsaan hari ini. Menurut saya menawarkan politik rekonsiliatif, Prof. Di mana kalau perbedaannya di ranah politik, mohon maaf, caci maki, kritikannya di ranah politik, kita selesaikan dengan dialogis. Jangan semua yang berbeda, jangan semua yang mengkritik, kita selesaikan dengan politik konfrontatif. Selesai di jangka pendek, tapi dendamnya akan hadir selalu di jangka panjang. Saya kira mudah-mudahan kita tidak ingin melihat lagi sesama muslim bertengkar karena beda pilihan presidennya, hanya beda pilihan warna partai politiknya. Ini bahaya, saya khawatir terhadap anak saya kalau hidup di Indonesia yang terbelah walaupun imannya sama. Oleh karena itu, mudah-mudahan ICMI bisa menerima gagasan kami ini, menawarkan ruang-ruang dialog dengan yang namanya politik rekonsiliatif. Kemarin saya dikasih cerita oleh pimpinan Robitoh Alawiyah, Pak Gub, kalau ketemu Habib manapun ya Bu, gini cara menyelesaikannya. Gitu. Konon ada Habib merokok Pak, tangannya itu keluar jendela kereta api. Dinasihati kondektur, Pak nanti celaka, rokok-rokok saya, tangan-tangan saya, takdir-takdir saya, gimana saya. Dinasihati oleh penumpang sebelah, tidak mempan. Akhirnya datang orang ketiga bilang begini, Habib itu 1 kilometer akan ada jembatan. Kalau tangan Habib keluar dengan rokoknya, nanti jembatannya hancur kena tangan Habib, maka penumpang akan tewas dan mati. Oh gitu ya, kalau gitu ya udah tangannya saya tarik dan rokok saya matikan. Jadi kepada hal-hal seperti itu hikmahnya, ada cara-cara lain mencapai tujuan tanpa harus dengan kekerasan dan konfrontatif. Itu saya kira hikmah yang ingin saya tawarkan, dan alhamdulillah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Jawa Barat yang beruntung ini Milad ke-30 ICMI se-Indonesia, webinar internasional ICMI tahun 2020, dan peluncuran 3 program unggulan ICMI, yaitu ICMI School, pengelolaan keuangan haji dan potensi, e-market, saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar, mudah-mudahan kita melihat Indonesia makin baik, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum juga akan ditaati oleh seluruh bangsa kita, dan bagi saya
Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Semua ini hanya kesementaraan. Allah beri kekuasaan dan Allah juga cabut kekuasaan jika Allah kehendaki. 3 hari terakhir kita mendapati ayat itu sangat bermakna kepada para pejabat yang diberikan amanah, tentunya harus kita jaga karena Allah beri dalam pelantikan, Allah cabut juga oleh sebuah peristiwa. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah kepada kita semua untuk selalu khairun nas anfa'uhum linas, memberikan yang terbaik bukan karena judul yang mentereng, bukan karena gelar yang panjang, tapi kebermanfaatan oleh ilmu dan semua kapasitas kita. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabihul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi Bapak Gubernur, Ketua Umum dan Sekjen ICMI serta Ketua Korwil Jawa Barat. Saya lupa, saya mau hadiah pantun sedikit. Ya. Kalau saya kalimatkan bilang cakep, sudah saya tulis, mohon maaf. Hari Jumat menjala cumi, lanjut menjala ikan teri dan ikan sepat. Selamat milad untuk ICMI, tetaplah jadi mentari penerang untuk umat. Kami mohon berkenan Ketua Umum ICMI dan Sekjen serta Ketua Orwil Jawa Barat untuk mendampingi Bapak Gubernur memukul gong sebagai tanda peresmian Pertemuan Nasional dan Milad ke-30 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya adalah foto bersama. Kami silakan kepada juru foto, baik teman-teman dari Diskominfo dan Humas Provinsi Jawa Barat maupun dari teman-teman dari media. Hadirin yang kami hormati, demikian usai sudah rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Gubernur berkenan melanjutkan rangkaian kegiatan di Provinsi Jawa Barat. Kita doakan Bapak Gubernur selalu sehat dan dapat mengemban amanah dengan baik. Terima kasih. Kami mohon perkenan Bapak Ketua Umum, Bapak Sekjen ICMI dan juga para pimpinan Majelis Pimpinan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk tetap tinggal di tempat. Begitu pula kepada para peserta, kami mohon untuk tetap tinggal di tempat karena kita akan
Pak Priyobudi, dan juga tentunya kakak kami Pak Sekjen, Pak Jafar Hafsah. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan MOU. Pendidikan adalah proses beribadah dan mencari ridho Allah. Para orang tua murid sadar bahwa dampak positif pendidikan akan mengalir ke diri sendiri, keluarga, bangsa, dan lingkungan global. Selama 10 tahun, sejak 2005 sampai dengan 2016, Yayasan Abdi Bangsa telah mendampingi 16 sekolah SMP, SMA, boarding, dan non-boarding. Yayasan Abdi Bangsa IJMI bermitra Kami waralaba silakan dengan kepada Yayasan Bapak Cendekia Muhammad Islamic Ilyas Center dan Bapak dalam Didit mengembangkan Hidayat SMP, Agri SMA, dan Pinanto boarding unggulan dengan nama SMP, SMA, untuk IJMI melakukan Magnet Boarding penandatanganan School. MOU antara Yayasan Ilyas Safira dengan Yayasan Abdi Bangsa IJMI. Ya, disaksikan oleh Ketua Umum IJMI dan pimpinan IJMI lainnya. Silakan. Jadi nggak ada ini lagi, nggak ada paparan lagi. Kan aku bilang, padahal biarin aja video aja dulu gitu. Jadi jelek ini. Alright.
Memorandum of Understanding antara Yayasan Ilyas Safira dan Yayasan Abdi Bangsa ICMI dilakukan oleh Bapak Muhammad Ilyas dan Bapak Didit Hidayat Agripinanto. Ya, juga sudah kita saksikan penandatanganan MOU antara Yayasan Cendekia Islamic Center dengan Yayasan Abdi Bangsa ICMI yang diwakili oleh Bapak Kus Apriandi Firdausi dan Bapak Didit Hidayat Agripinanto. Terima kasih Bapak-Bapak, dan selanjutnya kita akan saksikan kembali kelanjutan dari profil ICMI School. Pendidikan bukan sekedar pembelajaran di sekolah, namun pendidikan adalah proses beribadah dan mencari ridho Allah. Para orang tua Islamic Center dalam mengembangkan SMP, SMA dan boarding unggulan dengan nama SMP SMA ICMI Magnet Boarding School. Telah hadir bersama kita insan Cendekia Magnet School yang berkualitas dan berdedikasi tinggi untuk menciptakan kader-kader terpilih untuk Indonesia. Sekolah dengan full boarding ini terakreditasi A yang digagas oleh Profesor Dr. Ing B.J. Habibie sejak 2 dasawarsa yang lalu. 4 bulan masa kinerja kepengurusan periode tahun 2020-2025, Yayasan Abdi Bangsa segera membangun sekolah di Malang dan Bandung. Pembangunan sekolah ini penting bagi anak bangsa dalam menghadapi perubahan yang akan dihadapi di masa mendatang. Dan saya kira kita semuanya mengerti bahwa di zaman 4.0, post-covid atau new normal diperlukan adanya pemahaman mengenai teknologi. Dengan pihak kita juga harus mempunyai satu kepribadian dan memang mempunyai satu spiritualitas yang mendalam. Jadi dalam hal ini keseimbangan impact dan impact penting. ICMI Kalidara Boarding School hanya menerima 48 santri SMP dan 40 santri SMA dengan fasilitas terbaik dan berada dalam lingkungan asri penuh oksigen dalam setiap kegiatannya. Dengan dikelola secara langsung oleh Yayasan Abdi Bangsa, proses belajar mengajar terhadap santriwan dan santriwati akan memiliki keyakinan dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para calon pemimpin dapat menghadapi tantangan secara global dengan berbekal iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Target pengembangan pendidikan YAB periode tahun 2020-2025. 2021, Yayasan Abdi Bangsa Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti acara peluncuran yang berikutnya, produk unggulan ICMI, yaitu tentang pengelolaan keuangan haji dan potensi kerjasama BPKH dan ICMI, yang akan dipimpin atau akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anggito Abimanyu MSc PhD, yang akan disampaikan oleh beliau secara virtual. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para senior ICMI yang dihormati Pak Profesor
kemudian pembuatan beberapa souvenir. Atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji, saya Anggito Abimanyu mengucapkan selamat Milad Ismi yang ke-30 dan hari ini berkumpul untuk membicarakan mengenai tantangan Indonesia di kancah dunia pasca COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Indonesia adalah pemain utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia menduduki peringkat kedua dan setiap tahun kita mengirimkan lebih dari 200.000 jamaah haji. Indonesia termasuk pengirim jamaah haji yang terbesar setelah tentu Saudi Arabia. Untuk jamaah umroh, Indonesia mengirimkan hampir 1 juta muslim untuk berangkat umroh setiap tahun. Indonesia adalah negara pengirim jamaah umroh terbesar kedua setelah Pakistan. Tugas BPKH adalah mengolah keuangan haji. Dana haji yang dikumpulkan dari setoran awal para calon jemaah haji dikumpulkan dalam satu rekening dan ditempatkan pada bank-bank syariah dan unit usaha syariah di 32 bank untuk dikelola dan ditingkatkan nilai manfaatnya untuk kesejahteraan dan untuk pelayanan ibadah haji. Dana BPKH menurut Undang-Undang Cipta Kerja telah mendapatkan pengecualian pajak untuk penempatan dan investasi. Terima kasih kepada pemerintah dan DPR yang telah memberikan insentif bagi dana BPKH yang mulai insya Allah pada bulan Januari 2021 telah diberikan pengecualian pajak sehingga diharapkan nilai manfaatnya akan lebih besar lagi dan lebih tinggi, dan untuk itu dana tersebut bisa lebih besar diberikan manfaatnya kepada jamaah haji Indonesia. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini pada akhir tahun diperkirakan kita akan mampu mengumpulkan dana kelolaan sebesar 143 triliun, jumlah yang cukup besar, dan jumlah tersebut merupakan jumlah yang dikumpulkan dari dana setoran awal dan juga pengembangan keuangan haji melalui penempatan dan investasi. Kami punya beberapa program yang dimaksudkan untuk meningkatkan dana kelolaan. Kami mempromosikan secara besar-besaran program Haji Muda. Program Haji Muda itu diperuntukkan bagi kaum milenials yang sudah mampu secara keuangan, tapi mereka belum mendaftar. Untuk itu kami memberikan literasi dan memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok tersebut, anak-anak muda yang berusia sekitar 25 tahun sampai 30 tahun, tapi mereka belum mendaftar haji, padahal mereka secara keuangan mereka mampu. Yang kedua, alhamdulillah minggu yang lalu kita mendapatkan fatwa MUI, ada 3 fatwa MUI yang sudah diterbitkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu pertama adalah fatwa MUI mengenai pendaftaran usia dini. Jadi
Jadi sekarang oleh MUI diperkenankan pendaftar haji itu adalah pendaftar haji yang usia dini dan itu dapat didaftarkan oleh orang tuanya atau keluarganya. Yang kedua adalah pembiayaan haji. Jadi MUI juga memperkenankan kita BPKH untuk menarik setoran awal itu yang berasal dari pembiayaan. Jadi pembiayaan jangka pendek yang bisa dikumpulkan karena waktu tunggu jamaah haji sekarang rata-rata adalah 20 tahun, sehingga pembiayaan atau model-model semacam dana talangan itu dimungkinkan, dan itu selama dia memegang prinsip syariah dan tidak ribawi, tidak menggunakan bank-bank konvensional ataupun bank-bank yang mengandung unsur riba. Yang ketiga adalah kami berinisiatif untuk mengembangkan beberapa program-program pendaftaran haji, misalnya dengan kerjasama dengan Bimas Islam dan seluruh KUA maupun para penghulu untuk memungkinkan memberikan mahar perkawinan dalam bentuk setoran awal atau dalam bentuk tabungan haji. Alhamdulillah bahwa kita menempatkan dana yang berjumlah 143 tersebut, 40 triliun diantaranya atau 10% dari dana pihak ketiga dari perbankan nasional itu di 32 bank penerima setoran, yaitu Bank Syariah dan UUS, ya, termasuk bank-bank daerah yang memiliki layanan syariah dalam bentuk UUS. Kami juga meminta ataupun mendorong kepada para bank-bank konvensional yang punya anak bank syariah atau UUS itu untuk menjadi outlet atau membuka layanan. Dan alhamdulillah yang terakhir itu adalah Bank Jabar Syariah yang sekarang Bank BJB itu membuka konter layanan syariah, sehingga BJB itu di seluruh Indonesia itu bisa membuka konter layanan syariah khususnya untuk pendaftaran haji, meskipun dia secara badan hukum bukan merupakan bank syariah. Kemudian yang terakhir juga adalah Bank BCA, ya, Bank Sentral Asia yang sudah memiliki BCA syariah, namun BCA induk itu dimungkinkan atau diizinkan untuk membuka konter layanan syariah, sehingga outlet dari pendaftaran haji atau pembayaran setoran awal itu juga dibuka kepada atau di kantor-kantor BCA di seluruh Indonesia. Dengan demikian diharapkan outlet-outlet tersebut bisa menjangkau masyarakat yang pelosok-pelosok yang selama ini belum terjangkau. Kami juga berniat dan merencanakan untuk investasi di Bank Muamalat Indonesia. Ini mungkin perhatian dari Bapak-Bapak dari IJMI bahwa sejak tahun 2020 ketika BPKH itu mengajukan atau merencanakan rencana investasi tahunan, maka tahun 2020 ini mohon doanya kami bisa melakukan investasi di Bank Muamalat Indonesia. Meskipun sampai hari ini kami masih menyelesaikan due diligence, dan juga kami masih berdiskusi dengan pihak-pihak otoritas untuk memastikan bahwa penyelesaian terhadap aset-aset bermasalah itu bisa dilakukan dengan prudent, dengan selesai belum ya? Mohon bantuannya panitia. Apakah memang tidak bisa dioperasikan? Belum dikasih duit, belum dikasih ini, belum nggak dikasih, katanya nggak penting. Oh, yang kita di kantor. Asap aja udah. Asap apa negatif? Jadi kita ketemu sama ibu tuh Sabtu, dia di tesnya hari Senin. Dan dia Oh iya, kan? iya, tapi kan
Yang penting latihnya dulu sekarang sama si Atang itu. Latihnya gimana? Iya, hari ini. Hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya dari IJMI dan kami atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya Anggito Abimanyu mengucapkan selamat Milad IJMI yang ke-30 dan hari ini berkumpul untuk membicarakan mengenai tantangan Indonesia di kancah dunia pasca COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Indonesia adalah pemain utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia menduduki peringkat kedua dan setiap tahun kita mengirimkan lebih dari 200.000 jamaah haji. Indonesia termasuk pengirim jamaah haji yang terbesar setelah tentu Saudi Arabia. Untuk jamaah umroh, Indonesia mengirimkan hampir 1 juta Muslim untuk berangkat umroh setiap tahun. Indonesia adalah negara pengirim jamaah umroh terbesar kedua setelah Pakistan. Tugas BPKH adalah mengolah keuangan haji. Dana haji yang dikumpulkan dari setoran awal para calon jemaah haji dikumpulkan dalam satu rekening dan ditempatkan pada bank-bank syariah dan unit usaha syariah di 32 bank untuk dikelola dan ditingkatkan nilai manfaatnya untuk kesejahteraan dan untuk pelayanan ibadah haji. Dana BPKH menurut Undang-Undang Cipta Kerja telah mendapatkan pengecualian pajak untuk penempatan dan investasi. Terima kasih kepada pemerintah dan DPR yang telah memberikan insentif bagi dana BPKH yang mulai insya Allah pada bulan Januari 2021 telah diberikan pengecualian pajak sehingga diharapkan nilai manfaatnya akan lebih besar lagi dan lebih tinggi, dan untuk itu dana tersebut bisa lebih besar diberikan manfaatnya kepada jamaah haji Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan tayangan tentang program unggulan IJMI tentang pengelolaan keuangan haji dan potensi kerjasama BPKH dan IJMI. Selanjutnya adalah penyerahan buku laporan pendahuluan dan rancangan awal naskah akademik BPKH yang akan diwakili oleh Bapak Iskandar Zulkarnain kepada Ketua Umum IJMI Bapak Profesor Dr. Jemil Asidiki, Sarjana Hukum. Ya, silakan didampingi Bapak Suhadi, silakan. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dan kita akan menyaksikan, terima kasih, masih diabadikan bersama, dan setelah ini kita akan menyaksikan, terima kasih Bapak, silakan kembali ke tempat, dan kita akan mengikuti peluncuran pemaparan tentang e-marketplace kajojo.id oleh Bapak Insinyur Wihananto MT. Kami silakan.
Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama BMT Insan Madani Ijmi Orwell Jawa Barat ingin memperkenalkan suatu aplikasi marketplace kajojo.id, Pak, namanya. Jadi ini adalah kami ingin memperkenalkan aplikasi marketplace yang kami beri nama kajojo.id. Marketplace ini adalah suatu platform digital untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh Bapak Gubernur dalam sambutannya tadi, bahwa kita harus masuk ke dalam industri. Subjek, di mana dibantu oleh teknologi digital untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kehidupannya. Tentunya mesin ini tidak akan bisa sendiri dengan adanya marketplace, tetapi perlu dibangun elemen-elemen lain, seperti contohnya adalah, jadi ada ekosistem dari suatu UMKM misalnya, atau ekosistem dari marketplace, di mana di situ ada delivery online yang sangat juga menentukan. Dengan adanya marketplace di mana orang beli secara online, maka perlu adanya logistik distribution system atau pengantaran secara online, di mana kami juga mempunyai sistem itu yang kami siapkan, yaitu kami beri nama Jojo Rider. Kemudian juga selain itu perlu juga dibuat suatu pembangunan kapasitas SDM, karena banyak orang belum mengenal mengenai literasi digital, di mana kita perlu mengembangkan kapasitas SDM untuk mengenal masalah transformasi digital ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah adanya keterhubungan atau linkage atau keterhubungan kemitraan antar lembaga atau pemangku kepentingan di suatu daerah, misalnya seperti bank, koperasi, pesantren, dan sebagainya, yang kita harus hubungkan secara digital. Kemudian juga kita juga perlu menggabungkan adanya sentra-sentra ekonomi secara digital, misalnya daerah wisata, atau juga misalnya suatu pesantren, atau misalnya sentra kerajinan, sentra industri, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, meskipun yang terakhir, adalah keterhubungan dari mesin digital ini ke dunia luar, sehingga kita bisa memasarkan atau memperkenalkan apa yang ada di dalam mesin ekonomi digital ini ke pasar global. Dan tentunya kami tidak ingin untuk membangun ini semua dari nol, tidak ingin membangun ini semua dari nol, tetapi kami berprinsip dengan misi kolaborasi, kemitraan,
partnership dengan siapapun, dengan apa saja, mungkin mesin digital yang sudah ada, mesin digital yang sedang dibangun atau yang sedang direncanakan. Kami tidak ingin melakukan tumpang tindih dan melakukan pekerjaan yang mungkin mesin double atau apa ya, tumpang tindih. Sehingga kami ingin bermitra, berkolaborasi dengan siapapun, dengan apapun. Dan yang kami harapkan juga bahwa misi kami ini dapat sesuai atau sejalan dengan program-program pemerintah, baik pusat, provinsi ataupun daerah, sehingga kami dapat berkontribusi untuk membangun atau membuat suatu ekonomi yang mandiri dan berdaulat buat kita semua. Demikian kami sampaikan, dan kami mohon untuk bisa mendownload aplikasi ini, Pak, dan mungkin juga terutama ibu-ibu bisa belanja, Bu, sudah mulai bisa belanja, dan silakan supaya makin ramai, karena ini adalah hasil karya anak bangsa, hasil karya cendekiawan muda Muslim Indonesia. Jadi kita harus membesarkannya untuk menjawab tantangan dari sambutan Bapak Gubernur tadi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Insinyur Wihananto MD yang telah menyampaikan tentang e-marketplace kejojo.id. Selanjutnya adalah pemotongan tumpeng milad ke-30 ICMI yang akan dilakukan oleh Ketua Umum ICMI. Silakan kepada pimpinan ICMI yang lainnya. Pak Ketua Umum akan melakukan 2 kali pemotongan dan memberikan potongan tumpeng ini kepada 2 orang. Yang pertama, potongan tumpeng pertama akan diberikan kepada Ketua Orwil Jawa Barat. Ya, Ketua Orwil Jawa Barat, Profesor Dr. Muhammad Najib, mohon berkenan untuk menerima potongan tumpeng. Enggak, mau wireless. Oh itu. Ada. Yang bekas tadi Kak Jojo. Ini rapat paripurna gimana ya? Dengan istrinya persis hari ini. Sayang beliau sudah mendahului kita, tapi ini kita kita titip ini kepada apa? Ibu Bu Atalia. Nah, jadi kita titip ke Bu Gubernur supaya nasi tumpeng ini 2, 1 nanti untuk Ibu Gubernur, 1 untuk Ketua Orwil. Nah, gitu. Nah, untuk Ibu Gubernur dulu ya. Itu Ibu Gubernur ini diwakili oleh Bu. Nah, ini mesti bawa ke sana ya. Iya. Salam ya. Nah, foto dulu. Nih. Ya.
Ini untuk Ibu Gubernur ya. Baik, yang kedua. Iya, pada hari ini memang bertepatan dengan peringatan ulang tahun pernikahan Bapak Gubernur Jawa Barat dan Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil. Alhamdulillah, syukurillah. Dan kini Ketua Umum IJMI tengah memotong tumpeng yang akan diberikan kepada Ketua Orwil Jawa Barat. Kurang sambelnya. Langsung aja langsung semuanya. Nah. Oke, foto dulu. Terima dan mudah-mudahan IJMI semakin jaya dan abadi, semakin bisa memberikan manfaat yang besar untuk umat dan bangsa dan negara. Ya, dan pelaksanaan muktamar dilaksanakan di Bandung. Di gedung Asia Afrika. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kita masih akan mengikuti acara berikutnya sebelum azan zuhur berkumandang untuk kawasan Bandung dan sekitarnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami mohonkan perhatian. Sesaat lagi kita akan menyaksikan dan mengikuti rapat Majelis Pimpinan Paripurna IJMI. Ya, rapat Majelis Pimpinan Paripurna IJMI ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IJMI, Profesor Dr. Jimli Asidiki, Sarjana Hukum. Kami silakan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon kembali ke tempat duduknya semula karena kita masih akan menyaksikan kegiatan penting lainnya yang menjadi rangkaian acara Milad ke-30 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Ada dua sebentar lagi diambil. Baik Bapak dan Ibu sekalian, segera akan kita ikuti pembukaan rapat Majelis Pimpinan Paripurna.